Halo, perkenalkan nama saya Natania Ella Sudiono. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran, Universitas 11 Maret, Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi kardiorespirasi. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu ada faring, lalu core, dan juga mediastinum, serta diafragma. Nah, untuk faring sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring berarti dia berbatasan langsung atau berhubungan langsung dengan hidung, lalu orofaring berhubungan langsung dengan oral atau mulut, dan juga laryngofaring berhubungan langsung dengan laring. Untuk yang pertama, nasofaring. Nasofaring sendiri berawal dari koana atau yang merupakan pintu keluar dari nasus, kafum nasi. Lalu ada opte di sini. Opte merupakan singkatan dari ostium pharyngeum, tuba auditiva, eustachi yang berhubungan langsung dengan telinga. Lalu ada tonsilla pharyngealis, lalu ada torus tubarius, dan juga nanti di sini sebenarnya ada torus levatorius. Lalu juga ada di sini recessus pharyngeus. Oh iya, untuk nasofaring ini letaknya itu setinggi vertebrae cervicalis 1 sampai 2. Jadi 1 sampai 2 hanya sampai sini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai orofaring menggunakan gambar yang sebelumnya. Di sini tuh ada orofaring. Orofaring itu letak skeletopisnya adalah setinggi vertebrae cervical 2 sampai vertebrae cervical 3. Ya, di sini. Jadi setinggi ini. Setelah dari nasofaring, kan sekitar sampai sini, setengah vertebrae cervical 2, dia masuk ke orofaring sampai cervical 3. Di sini tuh berawalnya dari isthmus facium yang merupakan pintu bagian belakang dari oral. Lalu ada arcus palatoglossus. Palatoglossus berarti nanti ada di sini depannya tonsilla palatina. Lalu di belakangnya itu ada arcus palatopharyngeus. Selanjutnya ada fossa tonsillaris dan juga tonsilla palatina ini sendiri. Yang ketiga itu ada laryngofaring. Laryngofaring berarti dia langsung berhubungan dengan laring. Ini kan di bagian depan ini kan adalah laring. Ini kan epiglottis. Nah, ini tuh kan laryngofaring kan di sebelah sini. Letaknya itu setinggi vertebrae cervical 3 sampai vertebrae cervical 5. Berarti dia itu setelah dari orofaring dia akan masuk ke laryngofaring. Di sini tuh kita bisa menemukan beberapa bangunan, yaitu adanya fossa piriformis dan juga adyctus laryngis. Untuk fungsinya dari nasofaring tadi itu adalah sebagai pernafasan atau respirasi. Untuk orofaring dan juga laryngofaring itu bisa untuk pencernaan. Tapi sebenarnya untuk orofaring itu karena kita bisa bernafas melalui mulut, jadi sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai respirasi atau pernapasan. Kedua, saya akan membahas mengenai core. Core atau jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk ruang di sini itu di bagian ke kanan atas. Jadi kita melihat itu secara anatomis kan, anatomis. Di bagian dextra superior itu ada ruang namanya adalah atrium, atrium dextrum, lalu ini atrium sinistrum, ventricle sinistrum, dan ventricle dextrum. Untuk di bagian dextrum dari jantung itu itu memang membawa, secara normalnya seharusnya itu membawa darah yang kaya akan CO2, tapi kalau di bagian sinisternya itu akan membawa darah yang kaya akan O2 atau oksigen, yang nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan kalau dari ventricle dexter itu nanti akan dibawa oleh tubus pulmonalis menuju arteri pulmonalis gitu. Jadi menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan kalau asal darahnya itu dari mana? Kalau yang vena, yang atrium dexter itu menerima darah itu dari vena cava superior dan juga vena cava inferior. Kalau yang sinister ini dia itu akan menerima darah atriumnya itu dari vena pulmonalis dexter dan vena pulmonalis sinister yang nantinya akan dibagi lagi menjadi superior dan inferior. Baik, kita lanjutkan aja. Untuk struktur eksternal dari jantung,
Di sini pertama kita harus bisa identifikasi terlebih dahulu mana yang dexter, mana yang sinister. Caranya gimana? Caranya tuh gampang aja, kita bisa lihat dari vena cavanya. Kalau saya melihatnya dari vena cavanya. Dari vena cava ini kita bisa identifikasi, oh berarti ini jelas milik dexter. Jadi kalau vena cava ada di sini, berarti ini seluruh ini milik dexter. Tinggal ini atrium dan yang ini adalah ventricle dexter. Seperti itu kalau saya. Jadi ini terlihat dari belakang, ini dilihat dari depan. Kalau yang dari depan ya berarti vena cavanya itu terletaknya agak ke belakang gitu ya. Jadi kalau yang kelihatannya sejajar dengan aorta, ini berarti pasti udah punyanya sinister, dari sisi sinister. Ataupun trunkus pulmonalis itu berarti udah otomatis dia punyanya sinister. Di sini dari sisi anterior dulu deh. Dari sisi anterior itu ini berarti kan kalau di sini tuh kita bisa lihat di bagian sinister, jantung sinister. Jantung sinister itu dia membentuk apex cordis, di bagian ventrikelnya itu membentuk apex cordis. Letak dari apex cordis sendiri itu adalah di SIC5, linea mid clavicularis sinistra. Jadi ini kan clavicula, berarti di sini ada dianggap ada garis kayalan yaitu linea mid clavicularis sinistra. Di SIC5 nanti tuh kita bisa menemukan adanya apex cordis dan itu untuk menghitung ictus cordis. Lalu di sini ada auricula sinistra, itu kayak bentukan seperti telinga aja gitu. Tidak hanya sinistra, nanti di dextra juga ada. Terus kalau di sini kita bisa lihat ada sinus coronarius, lalu sulcus terminalis. Sulcus terminalis itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Sebenarnya masih ada skeleton cordis. Nah, di sini kalau katup itu nanti akan aku bahas di belakang. Skeleton cordis itu ada 3, yaitu ada annulus fibrosus, dan trigonum fibrosum, dan juga septum membranaceum. Annulus fibrosus itu dia itu sebenarnya bentuknya itu seperti cincin gitu, cincin 1, 2, 3, 4. Setiap valvula atau setiap katup itu memiliki annulus fibrosusnya masing-masing. Fungsi dari skeleton cordis itu ya untuk membentuk kerangka dari jantung, lalu dia juga sebagai pelekatan otot, terus juga menjaga dari kekokohan dari katup jantung ini sendiri. Anggap aja kalau misalkan nggak ada ini annulus fibrosus, dia bentuk katupnya nggak akan bisa bulat kayak gini, nggak akan bisa lingkaran seperti ini dengan rapi, dia akan menempel kemana gitu kan istilahnya. Jadi kalau yang di sini itu namanya adalah annulus fibrosus atrioventricularis sinistra atau annulus fibrosus mitralis. Valvula mitralis. Kalau yang ini adalah annulus fibrosus valvula atrioventricularis dextra atau annulus fibrosus valvula tricuspidalis. Nah, yang di sini tuh adalah annulus fibrosus valvula aorta dan yang di sini adalah annulus fibrosus valvula trunci pulmonalis. Selain itu juga ada trigonum fibrosum yang kedua. Trigonum fibrosum ini dibagi menjadi 2, yaitu ada punyanya sinister dan juga punyanya dexter. Sebenarnya trigonum fibrosum itu merupakan perluasan dari annulus perluasan gitu, dan dia itu fungsinya untuk menyatukan dari annulus fibrosus ini. Dia kan yang menghubungkan. Jadi dia annulus fibrosus ini nggak kepisah-pisah gitu, disatukan oleh trigonum fibrosum. Dan yang terakhir itu ada yang namanya adalah septum membranaceum, namanya aja membrana, jadi seperti membran gitu, yang memisahkan antara atrium dexter yang memisahkan antara katupnya gitu. Contohnya kalau di sini tuh ada septum interventriculare, berarti memisahkan ventricle dexter dan juga ventricle sinister. Untuk katupnya akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah atrium dexter. Atrium dexter berarti tadi ruangan yang terletak di bagian atas sebelah kanan. Untuk bagian halusnya itu namanya adalah sinus venarum cavarum atau nama singkatnya itu bisa juga sinus vena cava aja. Terus di bagian sini ada kasarnya yaitu ada musculus pectinati. Nah, bagian kasarnya itu sebenarnya dari auricula dexter yang dibuka gitu, sama kayak punya sinister tadi kan ada auricula sinister. Nah, di dexter itu kan juga punya
kayak bentukan telinga gitu. Nah, itu kalau dibuka, itu nanti akan ada terlihat struktur kasar, yaitu musculus pectinati. Lalu kedua bagian ini tuh dipisahkan oleh namanya crista terminalis. Tapi kalau di luar tadi itu kan namanya adalah sulcus terminalis. Karena gini, di dalam ini kan seperti bentukan penonjolan kayak cembung gitu. Jadi itu menonjol. Jadi karena yang di dalam tuh nonjol, otomatis yang di luarnya dia kan justru mencekung atau membentuk alur yang namanya adalah sulcus terminalis itu tadi. Di sini juga ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Limbus fossa ovalis itu atap dari fossa ovalis. Fossa ovalis ini tuh sebelumnya pada masa embriologinya itu dia terjadi dari penutupan foramen oval. Jadi ketika dulu kita masih belum ketika foramen oval itu belum menutup, dia itu bisa mengalirkan darah secara langsung dari kanan ke kiri. Jadi kayak misalkan ini kan lubang gitu kan. Karena ini lubang, jadi bisa keluar masuk gitu, bisa ke sana gitu. Atau namanya itu shunt fetus. Lalu di sini kita bisa lihat ada ostium sinus coronarius. Di sini ada valvula sinus coronarius atau valvula terbesi. Kalau yang di sini itu adalah ostium vena cava inferior, dan di sini ada valvula vena cava inferior atau valvula eustachi. Terus nanti itu juga ada juga akan ada ostium atrioventricularis dextra yang memisahkan dengan bagian ventricle. Kita lanjutkan untuk ventricle dextra. Ventricle dextra ini kan kelihatan sangat kasar nih. Sebenarnya tersusun atas apa? Yaitu trabecula carne. Trabecula carne itu terdapat 3 jenis, yaitu ada musculi papillaris, lalu ada trabecula septomarginalis atau moderator band, dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Musculus papillaris ini tuh akan dihubungkan dengan katup melalui chorda tendinae atau chorda tendinae. Di sini kita juga bisa lihat ostium trunki pulmonal. Jadi kan di bagian dexter. Nah, kalau dari ventricle dexter itu nyambungnya akan ke trunkus pulmonal. Jadi otomatis di sini ada lubang untuk mengarah ke trunkus pulmonalis. Gitu. Untuk mekanisme katupnya sendiri itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi untuk namanya, karena ini di ventricle dextra, namanya adalah valvula tricuspidalis atau valvula atau valvula atrioventricularis dexter. Ketiga adalah atrium sinister, terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra, kurang lebih sama dengan punyanya atrium dexter tadi. Terus juga ada fossa ovalis, dan di sini ada valvular foraminis oval. Dia itu dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra dan juga 2 vena pulmonalis sinistra. Ini kan pulmonalis dextra. Oh, ini adalah punya arteri, sorry. Ini tuh kan vena pulmonalis yang superior sinistra. Kalau yang 2 ini tuh adalah punyanya dextra. Tapi sebenarnya punya sinistra kan ada yang superior, ada yang inferior kan, tapi yang inferior di sini nggak kelihatan. Struktur interna yang terakhir adalah ventricle sinistra. Ventricle sinistra ini tuh membentuk apex cordis dan dia memiliki otot jantung yang paling tebal di antara ruangan yang lainnya. Alasannya apa? Karena di ventricle sinistra ini harus bisa memompa darah dengan sangat kuat sampai bisa sampai ke seluruh jaringan perifer melalui aorta gitu. Jadi perlu daya pompa yang kuat, dan gimana caranya ya otomatis dengan menyediakan otot yang lebih tebal atau banyak pula gitu kan. Lalu di sini juga ada bangunan vestibulum aorta, terus ada ostium aorta karena dia akan menyalurkan ke aorta. Lalu ada musculi papillaris juga dan juga chorda tendinae-nya. Untuk katupnya di sini namanya adalah katup mitral.
Kalau dulu itu lebih dikenal sebagai bikuspid karena dia memiliki 2 kuspis, tapi kalau sekarang lebih dikenal sebagai nama mitral. Karena tadi sudah tahu struktur interna, struktur eksterna, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai katup jantung. Katup jantung ini tuh kayak yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau ada katup atrioventricularis, dexter maupun sinister, lalu ada juga valva aorta dan juga valva trunki pulmonalis. Kalau secara bentuk, ini tuh kan namanya adalah valvula atrioventricularis. Kalau yang dua di atas ini tuh namanya adalah valvula semilunaris. Kenapa semilunaris? Kayak kita bisa lihat, ini tuh bentukannya seperti bulan sabit gitu. Nah, kalau yang valvula atrioventricularis, di bagian sinister itu namanya tadi kan mitralis. Kalau yang di bagian dexter itu namanya adalah tricuspidalis. Ini tuh dalam keadaan diastol. Diastol artinya sedang terjadi darah itu sedang mengalir menuju ke ventricle. Dan katup ini tuh harus berkontraksi itu secara bersamaan antara kanan dan kiri. Jadi harus gini. Harus secara bersamaan, nggak boleh satu gini tuh kan nggak bisa. Jadi dia harus secara bersamaan. Membuka dan menutupnya ini dalam keadaan atrioventricularisnya itu membuka, sedangkan bagian valva truncus pulmonalis dan valva aortanya itu ketutup. Kalau yang semilunar ini tuh ada 3 kuspis, yaitu ada anterior. Untuk yang trunki pulmonalis sendiri ada anterior, dextra, dan sinistra. Kalau yang milik aorta itu ada dextra, sinistra, dan juga posterior. Untuk di valva mitralis itu ada kuspis anterior dan kuspis posterior sesuai dengan namanya ya, bicuspitalis. Lalu kalau yang di dexter itu ada 3 kuspis, yaitu kuspis anterior, kuspis posterior, dan juga kuspis septalis. Jadi sekarang di sini ada pada kondisi sistol atau dalam artian jantung sedang memompa darah keluar dari jantung, entah itu ke aorta untuk yang dari ventricle sinister atau juga menuju ke truncus pulmonalis untuk yang dari ventricle dexter. Jadi kalau sedang keluar ke situ supaya tidak terjadi aliran darah balik menuju ke atrium, maka katup atrioventricularis baik yang dexter maupun sinister harus dalam posisi tertutup. Itu harus dalam posisi tertutup. Supaya tidak terjadi regurgitasi. Kalau misalkan darahnya kembali itu kan bisa berbahaya karena bisa bercampur lagi gitu. Jadi seperti itu, maka yang terbuka adalah truncus pulmonalis dan juga valva aortanya. Di manakah kita bisa mendengarkan suara dari katup tersebut secara auskultasi? Yang pertama untuk valva pulmonalis itu terletak di SIC2 linea parasternal sinistra. Untuk valva aorta itu bisa kita dengarkan di SIC2 parasternal dextra. Valva mitral itu bisa kita dengarkan di SIC5 di garis mid clavicularis sinistra, dan juga untuk valva tricuspid atau valva tricuspid, mohon maaf, itu bisa kita dengarkan di SIC5 parasternal dextra. Lantas, bagaimana sih sebenarnya katup-katup tadi itu bisa membuka maupun menutup? Yang memegang peranan penting adalah musculi papillaris dan juga chorda tendinae. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan struktur internal dari ventricle dextra maupun sinistra. Musculi papillaris ini tuh ketika berrelaksasi, dia akan mengendurkan dari chorda tendinae-nya dan akan membuka katup. Jadi akhirnya darah bisa masuk dari atrium menuju ventricle. Sedangkan kalau misalkan muskuli papillarisnya ini sedang tertutup, maka chorda tendinae-nya itu akan berkontraksi menjadi tegang dan akhirnya akan menutup dari katup ini juga. Nah, makanya seperti misalkan ini
Ini dianggap saja di bagian atasnya ini ada satu barang atau katupnya ini, lalu di sini tuh akan disambung dengan tali dan saya pegang talinya. Kalau misalkan saya sedang relaksasi, itu talinya kan akan kendur. Tapi kalau misalkan saya tarik ke bawah, maka talinya akan memanjang dan dia akan menegang. Jadi kalau misalkan skuli papilaresnya ini tuh sedang berelaksasi, artinya dia sedang dalam kondisi panjang untuk muskulusnya. Tapi korda tendinenya kendur, dia akan lebih pendek untuk korda tendinenya. Sedangkan kalau misalkan muskuli papilaresnya sedang berkontraksi, jadi dia bakal makin pendek ke bawah. Muskuli papilaresnya akan ke bawah, tapi korda tendinenya itu akan menegang juga, dan menegang dia juga memanjang gitu. Karena kan anggapannya sebenarnya lurus, tapi karena dia kendur jadi dia loyo gitu, kendur. Tapi kalau misalkan dia lagi tegang, otomatis dia akan lurus dan jatuhnya lebih panjang. Nah, di situ dia akan menutup dari katup jantung ini. Yang terakhir adalah diafragma dan juga mediastinum. Diafragma merupakan pembatas antara kavitas abdominis dan juga kavitas thoracis. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Nah, untuk gambarannya seperti apa? Bisa kita lihat di sini, tapi ini mungkin masih agak bingung ya. Untuk gambaran ini tuh kita lihat dari bagian bawah, dari bagian kavitas atau cavum abdomen. Misalkan gini, ini adalah diafragma. Ini diafragma, ini di atasnya itu ruang gitu. Ini kan ruang. Ini kayak dinding gitu, dibatasi dinding. Nah, ini tuh bagian atas itu merupakan kavitas thoracika. Sedangkan kalau di bagian bawah ini kan juga nanti akan ada sebuah cavum gitu kan, cavum abdomen gitu. Nah, ini tuh dilihat dari bagian bawah gitu, dari bagian abdomennya, bukan dari bagian atas ya. Karena ini kita bisa lihat ini ada xiphoideusnya, terus ini ada ribs-nya, ada iganya kayak gitu. Kita bahas lebih lanjut mengenai diafragma. Jadi sebenarnya diafragma itu apa sih? Dia itu apa gitu kan? Mungkin bertanya-tanya. Dia itu bukan membran, tapi dia itu otot. Karena di sini tuh ada namanya pars muscularis dan di bagian tengah yang putih-putih ini tuh namanya adalah centrum tendineum. Ini centrum tendineum. Untuk pars muscularis itu ada beberapa pars lagi, yaitu sini ada pars sternalis. Dia kan yang sama sternum kan, namanya aja sama sternum, jadi ada pars sternalis. Terus ada pars costalis yang di sepanjang ini. Ini pars costalis. Lalu ada pars lumbalis. Jadi yang pertama itu adalah di pars sternalis. Pars sternalis ini tuh akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior di bagian trigonum sternokostalnya atau namanya adalah trigonum leri. Di situ juga akan dilewati oleh vasa limfatika. Nah, trigonum leri ini tuh merupakan locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Selanjutnya untuk di pars costalis di sini, itu bentukan kubah pada diafragma. Kan ini bentuknya seperti kubah nih. Ya itu aja. Lalu untuk pars lumbalis, di pars lumbalis ini tuh ada ligamentum arcuatum medial dan juga ligamentum arcuatum lateral. Ligamentum arcuatum medial ini tuh merupakan penebalan dari fascia musculus vas major. Ini. Sedangkan kalau yang lateral itu merupakan penebalan dari musculus quadratus lumborum. Di batas medial kedua, nah di sini tuh bakal ada membentuk dua crura muskuler, yaitu crus dextrum dan juga crus sinistrum. Nah, crus dextrum dan crus sinistrum ini tuh nanti akan menyatu dan dia itu yang nantinya membentuk hiatus aorta. Di sini kan kita bisa lihat ada 3 lubang di bagian centrum tendineumnya. Ada 2 lubang di bagian centrum tendineum,
Nah, di sini tuh kita kan bisa lihat adanya 3 lubang. Yang pertama itu ada foramen vena cava morgagni setinggi vertebrae thoracalis 8. Dia itu dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Kemudian yang kedua, ini adalah hiatus esophagus tinggi vertebrae thoracalis 10. Dilalui oleh esophagus, nervi vagi ramus esophagei, arteri gastrica sinistra. Lalu ada hiatus aorticus setinggi vertebrae thoracalis 12 yang merupakan hasil dari penggabungan crus dexter dan crus sinistrum dari pars muscularis, pars lumbal. Kemudian untuk vaskularisasi dari diafragma itu ada arteri phrenica inferior, arteri phrenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica. Untuk drainase venanya itu paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya sendiri, mendapatkan inervasi dari nervus phrenicus, nervus spinalis, cabang cervical 3 sampai 5. Selanjutnya ada mediastinum. Mediastinum merupakan ruang dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleura. Di sini tuh akan dipisahkan menjadi mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Untuk pemisahnya itu adalah sebuah transverse plane di sini dari angulus sternalis dengan diskus intercalatus antara vertebrae thoracal 4 dan 5. Untuk mediastinum inferius sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada mediastinum inferius anterius, lalu ada medium, dan juga posterius. Ini ada kesalahan penulisan, harusnya ini anterius yang di sini, inferius yang di sini. Isinya ada apa aja? Yang pertama kita bahas untuk mediastinum superius. Itu isinya ada timus, trakea, lalu ini kan timus, nanti di sini ada trakea, terus di sini ada esophagus, terus di situ juga ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya. Jadi ini kan jantung, ini kan jantung. Nah, itu kan ada aorta dan 3 cabang besarnya. Terus ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, dan lain-lainnya. Terus ada vena brachiocephalica juga, nervus phrenicus, dan lain-lainnya. Kemudian untuk inferius itu ada di anterius, artinya itu terletak di depan perikardium, tapi di bagian sternum, di bagian belakang sternum dan musculi transversus thoracis. Dia itu isinya ada sisa timus, nodus lymphaticus, lemak, jaringan ikat longgar, aliran limfa retrosternal dari kelenjar mamai juga. Kemudian untuk yang bagian medius atau medium, itu letaknya di antara cavitas pleura dextra dan juga sinistra. Isinya ada core, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri, vena pulmonalis, vena cava, bronchi primarius. Terus juga ada pericardium dengan pembuluh besar, nervus phrenicus, dan vasa pericardiofrenica. Kemudian untuk di bagian posteriornya itu yang pertama kita bisa lihat langsung di sini ada esophagus. Selain itu juga ada aorta thoracika, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus symphaticus, dan juga nervus splanchnicus. Terus juga di sini ada struktur neurovaskular intercostalisnya juga di bagian posterior. Ini itu gambar dengan preparat yang lebih realistik. Misal ini tuh kan clavikula, berarti ini kan ada sternum. Ini kan sekitar sternum. Ini tuh anggap aja di sekitar sini tuh di sekitar sini tuh ada angulus sternalisnya. Nah, nanti tuh akan membentuk garis transverse plane sampai ke diskus intercalatus di antara SIC 4 dan 5. Nah, kalau misalkan ini udah kebentuk garis seperti ini, maka nanti akan kebagi menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Ini kan diafragma tadi, jadi ini cavitas thoracicnya cuma sampai sini. Nah, di inferius ini akan dibagi lagi menjadi bagian anterior, media, dan juga posterior. Ini kan kelihatan juga kalau di media itu ada jantung, kalau di anterior itu ada ini timus juga, terus sisa timus di bagian
Inferius yang posterior itu ada kelihatan esofagus jalan di sini dan juga lain-lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.